Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Azza wa Jal kita dapat berjumpa di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu bahwasanya namanya menuntut ilmu merupakan kewajiban buat kita semua sepanjang masa. Itu sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap muslim. Dan ditambah lagi, yang namanya majelis ilmu ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitab Allah, dan mereka melantunkan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Habis itu ayat-ayat itu dipelajarin. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali ketenangan bakal turun kepada mereka. Makanya gak heran, biasanya muqaddimah baru muqaddimah kayak begini, ini mata udah mulai berat ini biasanya ini. Karena emang ketenangan benar-benar turun. Sampai ada sebagian orang mungkin di rumahnya stres sama anak, istri, suami, itu piring terbang di rumah, ketika datang ke majelis ilmu hatinya langsung tenang, lupa sama masalah itu. Tapi nanti kalau balik ke rumah masalahnya ada lagi. Baik. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla sedang sayang kita. Jadi kita benar-benar lagi disayang banget sama Allah Azza wa Jalla. Wa haffat bihimul malaikah. Kemudian para malaikat pun ikut hadir di majlis ini. Mereka mengurumuni kita semua. Jadi jangan dikira yang hadir di majlis ilmu seperti sekarang ini mungkin kita lihat banyak tempat-tempat kosong. Tapi boleh jadi di situ sebenarnya ada malaikat-malaikat yang duduk yang membersamai kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan terakhir adalah Allah sanjung-sanjung kita di tengah-tengah malaikatnya yang mulia. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan majelis ilmu, di antara yang paling agung adalah dosa-dosa kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Yaitu berdasarkan hadis yang sahih yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan yaltamisuna majalis adzikir. Allah Azza wa Jalla itu punya malaikat-malaikat yang fudul. Fudul itu artinya mencari-cari, kepo. Yaltamisuna majalis adzikir. Mereka mencari-cari majlis zikir. Ketika mereka mendapati majlis zikir, maka mereka akan duduk di majlis itu. Sampai akhirnya mereka duduk di majlis itu selesai. Kemudian di akhir hadis ini terjadilah perbincangan antara Allah Azza wa Jalla dengan malaikat-malaikat yang hadir di majlis itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ala inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwasannya aku telah mengampuni semua dosa orang yang hadir di majlis tadi. Subhanallah. Kemudian ada satu malaikat mengatakan, Ya Rabb, inna fihi fulanan rajulun khatta. Ya Allah, tadi di majlis tadi ada si fulan rajulun khatta, itu duduk gak sengaja. Inna majali hajatin. Dia duduk mungkin karena ada hajat tertentu. Mungkin tadinya cuma mau numpang ke kamar mandi, atau ada majlis ilmu ikut duduk, atau cuma numpang tidur di majlis ilmu. Maka semua kata Allah Azza wa Jalla, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, suatu komunitas yang orang kalau udah duduk bareng sama mereka nggak akan pernah rugi sama sekali. Sampai para ulama mengatakan, andai kata orang tidur di majlis ilmu pun, maka nggak akan pernah rugi dari kemuliaan ini. Dia tetap dapat, subhanallah. Orang tidur di majlis ilmu tetap dapat kemuliaan ini. Tapi itu bukan dalil bolehnya tidur di majlis ilmu ya. Sebagian orang berdalil dengan hadits ini bolehnya tidur di majlis ilmu. Ala kulli hal, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain tentang majlis ilmu, tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan yang cukup penting, karena sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini bulan yang kita nantikan tiap tahun ya, ini kayaknya lebih dinantikan daripada bulan-bulan lain ini. Ini bulan Ramadan. Tapi yang ingin kita bahas adalah kita pingin Ramadan kali ini spesial. Dia lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya.
Kan tadi menurut Bang Wahyu di sini banyak yang legend ya. Banyak yang legend. Bisa gitu, legend. Banyak yang legend di sini. Artinya mohon maaf ya, antum umur berapa, Pak? 60 ya? Antum 56, Masya Allah. Berarti rata-rata di sini yang hadir umurnya 2 kali umur saya. Nah itu artinya berdasarkan hadis yang sahih juga dari Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Siap-siap berarti ya. Yang umur udah 60 siap-siap berarti. Sebentar lagi dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Taib. Itu memang realita yang pahit tapi kenyataan gimana ya? Taib. Nah ini kan berarti sudah hidup 60 tahun, 50 tahun, mungkin ada yang 70 tahun dari ibu-ibu. Maka pertanyaannya, berapa banyak Ramadan yang udah kita temuin berarti? Yang 60 dan 60 kali mungkin ya. Nah pertanyaannya, dari sekian banyak Ramadan itu, mana yang paling berkesan sama antum? Yang antum yakin Ramadan kali itu diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya tahu ya. Sama, kita semua juga kayak gitu, itu PR besar kita semua. Ternyata kita udah puasa Ramadan berkali-kali. Boleh jadi nggak ada yang berkesan sama kita sama sekali. Kita nganggap Ramadan itu stereotip tahunan aja, rutinitas tahunan. Dia berlalu selesai. Dia mau datang kita seneng, dia pergi selesai. Udah gitu aja. Tiap tahun gitu terus. Dan ini yang menyedihkan. Nah kita nggak pingin itu terulang lagi di tahun ini. Karena mohon maaf, boleh jadi ini Ramadan terakhir kita kan. Kita nggak pernah tahu, apalagi umurnya di sini udah pada legend-legend semua, ya kan? Kita nggak ada yang pernah tahu kapan kita meninggal. Boleh jadi antum duluan, anak belakangan, atau anak belakangan ya antum duluan. Sama aja. Baik. Baik. Di sini yang pertama kita harus perhatiin adalah kita harus ingat, yang namanya orang ketemu bulan Ramadan itu nggak semua orang dapat kesempatan itu. Nggak semua orang dapat kesempatan buat ketemu bulan Ramadan. Nggak. Antum mungkin sadar dengan hal itu dari keluarga antum, yang ibu-ibu juga dari keluarganya, dari mungkin dari cucunya, dari keponakannya, dari anak-anaknya, ada udah pergi lebih dahulu daripada dia. Mereka udah nggak ada kesempatan lagi untuk bisa ketemu bulan Ramadan. Nah kita, semoga masih Allah kasih kesempatan tahun ini untuk bisa ketemu bulan Ramadan. Amin rabbal alamin. Nah yang kedua, karena semua orang tidak dikasih kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan pun, gak semua orang dikasih kesempatan sama Allah untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Ini yang kedua. Pertama yang kita harus sadar, gak semua orang dapat ketemu bulan Ramadan. Dan yang kedua, gak semua orang bisa manfaatin bulan Ramadan. Yang kedua ini nih, gak semua orang bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan kita semua sepakat, kemuliaan yang sangat besar di bulan Ramadan, sepakat kita semua. Gak ada yang ragu dengan bulan Ramadan. Tapi dengan kemuliaan yang sebanyak itu, siapa yang manfaatin sampai 100%, benar-benar 100% dimanfaatin itu? Nggak ada, jarang yang bisa kayak begitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita bisa bikin Ramadan ini spesial, kemudian kita bisa totalitas di dalam memanfaatkan Ramadan dan kesempatan kali ini. Ada sebuah hadis sahih yang hasan, diriwayatkan Imam At-Tabarani, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla dalam 1 tahun itu meletakkan hari-hari yang mulia. Fata'arradu laha. Di riwayat yang lain, fata'arrafu laha. Coba cari-cari deh itu hari-hari yang mulia itu. La'alla an yusiba ahadan minkum la yashqa ba'dahu abada. Boleh jadi di antara kalian ada yang dapetin tuh hari mulia dan gak akan pernah merugi lagi selama-lamanya. Nah mereka para ulama menyatakan seperti Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya, termasuk hari-hari yang mulia yang Allah berikan dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan. Dan kita nggak ragu dengan hal itu. Baik, di sini ada sebuah faedah penting. Apa kemuliaan bulan Ramadan? Bukan puasanya, bulan Ramadan. Apa Ramadan itu spesialnya apa sih? Apa? Puasa. Ya benar juga sih adanya puasa ya. Boleh. Oke, terus apa lagi? Antum kalau ditanya bulan Ramadan ini apa sih kemuliaannya? Puasa. Hah? Ya mulai cuma bulan Ramadan? Itikaf cuma bulan Ramadan? Itikaf nggak cuma bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan ya bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahala. Lailatul Qadar. Nah, maksudnya ini yang spesial cuma di bulan Ramadan gitu loh.
Kalau di pelipatan ganda mah banyak waktu-waktunya. Oke, Lailatul Qadar. Terus apa lagi? Bulan diturunkannya Al-Quran. Itu kan kemuliaan bulan Ramadan ya kan? Nanti bisa bayangin dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunin Al-Quran. Yaitu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baik. Itu kita udah dapetin dua nih, Lailatul Qadar sama bulan diturunkannya Al-Quran. Baik. Yang ketiga, kemuliaan dari bulan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga. Antum tahu, pintu surga dalam setahun nggak dibuka kecuali bulan Ramadan. Subhanallah. Ini menakjubkan. Kenapa? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, di mana ketika bulan Ramadan datang, Nabi SAW mengatakan, Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang diberkahin sama Allah SWT. Faradallahu alaikum fihi siyamah. Allah wajibkan buat kalian puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Baik. Nih, dalam satu hadis ini ada banyak kemuliaan dari bulan Ramadan. Yang pertama, yang tadi kita udah sebutin dua. Yang ketiga adalah pintu-pintu surga dibuka. Baik. Pertanyaan Ana, kenapa Ustaz pintu surga itu dibuka? Terus dampaknya apa? Dampaknya apa? Dampak dari pintu surga dibuka kenapa? Terus apa gitu? Udah nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa aja. Udah kita imani aja. Ada kemuliaannya. Pintu surga dibuka, itu menyebabkan kita gampang melakukan ketaatan. Ya enggak? Antum merasain kan ya? Ibu-ibu juga ngerasain kan Bu ya? Pasti malam pertama bulan Ramadan, ini masjid Anda jamin nggak nampung pasti kan? Itu pas malam penentuan sidang isbat, itu orang berlomba-lomba. Udah belum nih motor aweh, udah belum nih motor aweh. Berjalannya waktu mungkin 10 hari lah ya, ada kemajuan, alhamdulillah. Kemajuan di sofnya maju ke depan. Berkurang jumlah jamaahnya. Tapi di awal Ramadan, orang langsung euforianya tinggi, semangat semua buat beribadah. Wow. Dan itu emang karena pintu surga dibuka sama Allah. Orang semua langsung rasain keenakannya itu. Kenikmatan dan juga keberkahannya. Kemudian yang keempat adalah pintu-pintu neraka ditutup. Apa dampak dari pintu neraka ditutup? Kemaksiatan berkurang. Kemaksiatan berkurang. Banyak orang, ya kita lah, ngerasain kalau misalnya lagi puasa, pasti yang tadinya temperamen berubah jadi enggak ya enggak? Biasanya anak ngapain dikit, pak, marah tuh. Istri ngeliat anaknya begini, kamu nih gimana? Lihat suaminya gimana, marah-marah. Ini enggak, astagfirullah, sabar. Puasa. Kadang juga kita ngingetin orang, sabar lagi puasa. Itu benar, itu karena pintu neraka ditutup. Kemudian juga kemaksiatan berkurang. Mungkin kita lihat sebelumnya ada, misalnya ada perempuan dari keluarga kita yang tadi nggak pakai kerudung. Ketika masuk bulan Ramadan, berubah dia. Pakai kerudung, Masya Allah. Yang laki-laki tadinya nggak pernah sholat, tiba-tiba sholat. Masya Allah, perubahan. Kemaksiatan berkurang di situ. Baik. Kemudian, kemuliaan yang kelima di bulan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Tapi di sini ada faedah penting. Setan yang mana yang dibelenggu sama Allah? Setan yang mana yang dibelenggu sama Allah? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang paling rajih adalah setan-setan yang besar aja dari kalangan jin. Setan-setan yang besar, jenderal-jenderalnya. Kalau kopral-kopralnya masih bertebaran di atas muka bumi. Di antara kopralnya setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu nggak cuma dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia juga ada. Dan mereka tetap bertebaran di atas muka bumi ya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pendapat yang dikuatkan sama para ulama, setan-setan yang dibelenggu adalah setan-setan yang besar-besar. Mungkin iblis dan juga bawahan-bawahan yang jenderal-jenderal dikekang sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang sisanya bertebaran. Baik. Kemudian selanjutnya, kemuliaan di bulan Ramadan adalah kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Baik, di sana ada faedah. Kenapa Allah jadikan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya ya? Ya kalau kita mah dikasih begitu bahagia aja ya. Tapi para ulama mencari tahu kenapa ya Allah ngasih. Ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan kita Lailatul Qadar dengan tujuan agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum kita.
Antum ingat Nabi Nuh alaihissalam? Berapa lama beliau berdakwah di tengah kaumnya? 950. Tentu masa dakwahnya doang. Wah, 950 tahun. Umurnya. Ada persisnya di antara para ulama. Ada yang mengatakan 1050 tahun, ada yang mengatakan 1200 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun. Intinya khilaf, tapi intinya umurnya kan panjang gitu kan. Sampai ada sebuah kisah yang disebutkan Ibnu Katsir, walaupun kisah ini termasuk kisah Israiliyat, cuman ini menceritakan umur mereka itu panjang. Kata Ibnu Katsir, Nabi Nuh alaihissalam pernah suatu ketika takziah, mengunjungi salah seorang wanita yang anaknya meninggal masih kecil. Ketika Nabi Nuh alaihissalam datang ke ibu-ibu itu, kemudian Nabi Nuh bertanya, apa yang menimpa kamu? Maka kata si ibu-ibu, anak saya meninggal dalam keadaan masih belia. Dalam keadaan belia. Nabi Nuh alaihissalam bertanya, berapa umurnya? Kata ibu itu, 200 tahun. Umurnya belia 200 tahun. Kayak kita nyampe 100 tahun aja belum tentu ya. 60 aja tanda tanya besar gitu. Itu belia 200 tahun. Berarti kan dari situ, mereka umurnya panjang, berarti kan amal ibadah yang dilakuin bisa banyak atau enggak? Bisa banyak dong. Bisa banyak banget. Bayangin kalau rata-rata umur mereka 1000 tahun, berarti 1000 tahun mereka bisa ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Lah kita nggak bisa kan? Nah, Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya, dan Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah umat paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Umat yang terakhir, tapi umat pertama yang bakal masuk ke dalam surga. Dan umat pertama yang akan Allah bangkitkan. Jadi ini kemuliaan umat Islam. Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan karunia ini, adanya Lailatul Qadar. 1000 bulan itu seperti 83 tahun. Lebih 4 bulan. Itu artinya begini. Andai kata, nanti kita semoga ketemu Lailatul Qadar, kemudian kita ibadah di malam itu. Misalkan sholat 2 rakaat. Kita sholat sunnah 2 rakaat, maka sholat sunnah itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla seperti kita sholat yang semisal selama 1000 bulan. Jadi seakan-akan kita sholat 2 rakaat yang seperti itu selama 83 tahun non-stop. Subhanallah. Itu kalau satu Lailatul Qadar. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kita dikasih umur panjang sama Allah 60, 50, 70, berapa kali Lailatul Qadar yang kita temuin coba? Nah cuma pertanyaannya, diterima nggak tuh sama Allah Azza wa Jalla? Itu pertanyaannya. Buat dapat kemuliaan ini harus diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kita berharap semoga diterima sama Allah Azza wa Jalla ya. Dan moga-moga tahun ini juga ketemu Lailatul Qadar lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ada sebuah hadis sahih yang muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi SAW pernah suatu ketika duduk bersama para sahabatnya ketika sedang menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW mencoret-coret di pasir menggunakan ranting, kemudian mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Nggak ada satupun dari kalian kecuali udah Allah tulisin tempatnya di surga dan di neraka. Itu artinya masing-masing dari kita itu punya kedudukan yang masing-masing di surga dan di neraka. Dan juga berdasarkan hadis yang sahih juga yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, kalau hadis lengkap Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib, ketika Nabi SAW sedang menjelaskan tentang perjalanan ruh setelah mati. Kalau antum baca hadis itu, nanti ketika Nabi SAW menceritakan tentang nih ruh orang mukmin udah masuk kuburan, maka nanti akan ditampakkan buat dia kedudukan dia di neraka dan kedudukan dia di surga. Kemudian nanti malaikat yang mungkar nakir mengatakan Allah telah mengganti kedudukan kamu di neraka dengan kedudukan kamu di surga. Taib. Nah, Allah Azza wa Jalla setiap malam bulan Ramadan itu menghapusin nama-nama orang, menghapuskan bagian neraka dari hamba-hambanya. Jadi kita punya tempat di neraka, itu dihilangin nama kita dari situ. Sehingga secara tidak langsung maksudnya adalah Allah mau langsung masukin kita ke dalam surganya. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dalam Sunan Al-Kubra. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala urtaqa fi kulli yaumin wa laylatin fi Ramadan. Allah punya hamba-hamba yang diberdekakan pada malam dan siang harinya bulan Ramadan dari api neraka. Itu adalah hadis yang sahih. Taib. Itu adalah kemuliaan bulan Ramadan. Taib. Dari situ kita paham, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Oke, tapi kemuliaan ini nggak semua orang bisa gapai dan tidak semua orang bisa memaksimalkannya.
Ini yang menyedihkan. Baik. Sekarang itu adalah kemuliaan bulan Ramadannya. Sekarang kemuliaan puasa bulan Ramadan apa? Antum puasa bulan Ramadan, apa kemuliaannya? Apa? Ini kan kita belum ketemu bulan Ramadan ini, anak sharing aja, jadi sharing ilmu ya. Mungkin antum udah tahu cuma tawadhu ya kan. Kemuliaan puasa di bulan Ramadan yang paling pertama adalah itu rukun Islam. Ya kan? Puasa Ramadan itu rukun Islam keberapa? 3. Ibu-ibu, rukun puasa Ramadan rukun Islam keberapa? Nah, sebelum itu deh, rukun Islam ada berapa? Tuh kan, mulai kan ngantuk kan, berarti ngantuk kan? Anak ulang, rukun Islam ada berapa? Anak ulang, pindah dulu deh, rukun iman ada berapa? Ini ngomong 5, yakin 6 ya? Yang bapak-bapak yakin ya? 6, ada yang mau ganti? Mau ganti? Yakin 6, oke rukun Islam? Ramadan, rukun Islam keberapa? Ayo. Ah, 3 apa 4 nih, kok ada khilaf di antara para ulama ini, Masya Allah. Ah, 3 pertama apa? Syahadat. Kedua, 3, puasa. Keempat, kelima, Alhamdulillah. Saya kira pada lupa kan. Aduh. Kadang gitu emang. Pertanyaan yang mudah kita lupain, subhanallah. Dan itu gambaran kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir ya. Baik. Jadi itu adalah rukun Islam. Itu adalah puasa Ramadan adalah rukun Islam. Nah, ada faedah penting. Jadi kita harus pahami bahwasanya semua amal ibadah yang Allah sebutkan di dalam rukun Islam dan Rasulnya masukkan ke dalam rukun Islam itu adalah ibadah paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua rukun Islam yang Allah sebut dan Nabi-Nya SAW sebut itu semua adalah amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dengan 5 amal ibadah itu Islamnya tegak. Baik. Yang kedua, keutamaan puasa bulan Ramadan adalah jalan meraih ketakwaan. Jadi kalau kita mau jadi hamba Allah yang lebih bertakwa, di antara caranya adalah dengan memperbanyak puasa. Apalagi puasa bulan Ramadan. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 183. Ntar ini ayat yang kita bakal sering denger ini ntar ke depannya ini. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi esensi atau tujuan utama dari kita puasa ini ketakwaan. Makanya kalau misalnya orang udah puasa Ramadan kok nggak bertakwa sama Allah setelahnya, puasanya ditolak berarti sama Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama menyatakan di antara tanda puasa Ramadan kita diterima adalah tetap istiqomah setelah Ramadan berlalu. Walaupun intensitasnya berkurang. Ya, ini tanda Ramadan kita diterima. Jadi kita tetap istiqomah ngelakuin ketaatan-ketaatan walaupun intensitasnya berkurang. Mungkin di Ramadan kita bisa baca Al-Quran sampai 2 juz, 3 juz satu hari. Tapi keluar Ramadan berkurang banget. Langsung cuma bisa 1 lembar Ustaz. Nah masalah. Itu boleh jadi tanda Allah menerima puasa kita. Puasa sholat malamnya, tadinya sholat tarawih bisa tuh 11, kadang juga ikut yang 23 atau yang 21. Nanti akhir malamnya sholat lagi dia, subhanallah. Nanti keluar dari Ramadan berkurang, cuma bisa 1 witir, 1 rakaat. Ini bagus. Itu tanda Ramadannya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia tetap istiqomah. Baik. Selanjutnya, jadi itu adalah jalan meraih ketakwaan. Yang ketiga adalah penyebab diampuninya dosa sama Allah Azza wa Jalla. Jadi termasuk kemuliaan besar banget dari bulan Ramadan adalah dosa-dosa kita diampunin sama Allah Azza wa Jalla. Nah itu berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya hadis ini diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya mereka dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang sama. Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang kalau keluar dari bulan Ramadan harusnya dalam keadaan bersih, suci. Bersih, suci. Karena Allah telah membersihkan dia dari dosa-dosa dia yang telah lalu.
Harusnya. Cuman kadang nanti kita lihat apa penyebab Ramadan kita sama aja tiap tahunnya. Baik. Itu yang ketiga dari kemuliaan puasa bulan Ramadan. Kemudian ada sebuah hadis juga penekanan dari Nabi SAW. Di mana suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kan tangga mimbar Nabi itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Ketika Nabi SAW naik yang pertama, beliau mengatakan amin. Ketika naik yang kedua, beliau mengatakan amin. Ketika naik yang ketiga, beliau mengatakan amin. Selesai dari berkhutbah dan sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita lihat engkau tadi mengucapkan amin, amin, amin? Maka kata Nabi SAW, atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku. Kemudian dia berdoa. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Muhammad, aminkan nih doa saya ya. Yang pertama kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dan dosanya nggak diampunin sama Allah, semoga Allah jauhin dia dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini antum perhatiin yang doa siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan yang mengaminkan. Bisa salah. Mustajab nggak tuh doanya? Mustajab itu nggak usah ditanya lagi. Ngeri kan? Ini ancaman dari Nabi SAW. Dan yang kedua, kata malaikat Jibril, wa man adraka walidayhi hayyan aw ahaduhuma fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Muhammad, siapa saja dari umatmu yang mendapati kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, kemudian enggak bikin dia masuk surga, semoga Allah jauhin dia dari rahmatnya. Jadi yang dapetin orang tua yang masih hidup tapi enggak bisa berbakti, bahkan enggak bisa masuk surga gara-gara orang tuanya, semoga Allah jauhin dari rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah ya wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika fa'ab'adahu Allah. Siapa saja yang nama kamu disebut di sisi dia enggak ngucapin sholawat, semoga Allah jauhin dia dari rahmatmu. Dan semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, amin. Makanya kalau misalkan Nabi Muhammad SAW disebut, kita disuruh sholawat. Karena ada ancaman di sini, ada ancaman. Baik, itu adalah dalil tentang bahwasanya dosa-dosa itu dosa kita diampuni ketika di bulan Ramadan. Baik, sekarang adalah setelah kita mengetahui keutamaan yang banyak itu dan banyaknya peluang untuk mendapatkan ampunan, betul kan peluang untuk mendapatkan ampunan banyak dong. Karena selama bulan Ramadan banyak sekali amal ibadah yang menyebabkan dosa kita diampuni. Di antaranya Nabi SAW juga mengatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam pada malam-malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Maksudnya adalah sholat tarawih atau sholat malam. Kemudian yang ketiga Nabi SAW juga mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa dia. Itu ada 3 loh kesempatan untuk dapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang unik adalah ternyata nggak semua orang mendapatkan ampunan itu dari Allah Azza wa Jalla. Apa penyebabnya? Nah, kita mau lihat apa penyebabnya. Dan ini sudah dinyatakan sama Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa. Rubba dalam bahasa arti banyak banget. Betapa banyak orang puasa, nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah. Capek-capek dia udah nahan lapar, nahan haus, nggak ada ganjarannya sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata orang kayak gini sangat banyak. Ternyata mereka gagal untuk mendulang pahala yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tahun lalu kita belum bisa maksimal, maka tahun inilah kita harus lebih maksimal. Kalau tahun lalu kita masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, tahun ini harus berubah. Karena sekali lagi, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak pernah tahu. Boleh jadi Ramadan terakhir kita, betul. Makanya ini dimaksimalkan. Rasakan seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita totalitas dan maksimal. Tapi apa sih penyebab utama orang gagal menjadikan Ramadannya spesial? Yang paling pertama, kurangnya persiapan di sebelum Ramadan. Kurangnya persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Baik, sekarang kita di bulan apa? Sya'ban. Bismillah. Bulan Sya'ban, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ahmad juga Imam An-Nasai dari Usama bin Zaid.
Nabi SAW mengatakan, walam araka tasumu minasyahri ma tasumu minasya'ban. Ya Rasulullah, kenapa ya kok aku lihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini agak beda, nggak kayak di bulan-bulan yang lain. Puasanya banyak banget. Maka kata Nabi SAW apa? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan yang manusia lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu kan bulan Rajab bulan yang mulia apa enggak? Bulan apa dia? Bulan apa? Rajab itu bulan kemuliaannya apa dia? Bulan haram dia. Bulan haram. Kemudian bulan Ramadan, kita semua tahu bulan Ramadan kemuliaannya. Nah, ini si Sya'ban dijepit sama 2 bulan mulia ini. Rajab sama Ramadan. Akhirnya kata Nabi SAW, ini bulan di tengah-tengah ini dilalain sama manusia. Bener nggak kita ngerasa kayak gitu kan? Kita ngerasa Sya'ban biasa aja, nggak ada spesialnya. Ternyata kita akan singkap di sini. Ternyata kata Ibnu Rajab, nanti kita nyebutin nukilan dari Ibnu Rajab, bahwasannya bulan Sya'ban justru bulan yang mulia juga. Subhanallah. Kita akan lihat. Jadi intinya, yang pertama sebab utama orang gagal menjadikan Ramadan itu spesial, kurang persiapan di bulan Sya'ban. Kurang persiapan di bulan Sya'ban. Teman-teman sekalian, di bulan Sya'ban ini banyak sekali kemuliaannya sebenarnya. Banyak. Yang pertama, kemuliaan dari bulan Sya'ban adalah pada bulan itu amalan soleh selama 1 tahun diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan soleh dan amalan buruk ya. Semua amalan dalam 1 tahun diangkat kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Sya'ban. Nah, amalan soleh ini diangkat kepada Allah dalam 3 waktu. Amalan soleh diangkat kepada Allah Azza wa Jalla dalam 3 waktu. Yang pertama adalah tiap hari. Jadi amalan soleh kita tiap hari itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi di mana Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan Nabi SAW pernah berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan kepada kita 5 kalimat. Yang pertama, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah enggak tidur dan enggak patut bagi Allah untuk tidur. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya? Allah tidak ditimpa kantuk dan juga tidak tidur. Maka ada sebuah, ini kuis aja ya, kuis. Siapa yang ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ada sebuah ungkapan kata para ulama begini. Man qala Allah faqad kafar. Man qala Allah faqad kafar. Anda bisa nerjemahin? Barang siapa yang mengatakan Allah berkata telah kafir. Nauzubillah. Tapi ini dengkilkan sama para ulama. Ada yang bisa bahasa Arab? Nggak ada. Ini biar syubhatnya hilang ya. Ini maknanya adalah man qala, barang siapa yang mengatakan qala Allah, yaitu Allah qailulah. Qailulah atau qailulah? Tidur siang. Telah kafir dia berarti. Betul kan? Kan Allah sebenarnya nggak mungkin tidur siang. Nah, di sini qalanya yang kedua adalah qala yaqilu dalam bahasa Arab. Qala yaqilu. Kalau yang pertama qala yaqulu, artinya berbicara. Kalau qala yaqilu qailulah, artinya qailulah. Itu faedah bahasa Arab aja ya, faedah bahasa Arab. Baik. Kemudian kalimat yang kedua, yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah meletakkan keadilan, Allah yang akan mengangkat. Nah, yang ketiga lah kata Nabi SAW, yarfa'u ilaihi amalal laili qabla amalin nahar. Naik kepada Allah Azza wa Jalla amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amalan siang sebelum amalan malam. Ini jadi dalil bahwasannya amalan kita diangkat kepada Allah Azza wa Jalla tiap hari 2 kali. Tiap hari 2 kali. Baik, ini bahasanya adalah rapot harian. Rapot harian. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, di surat Qaf itu. Ibnu Abbas mengatakan, kullu ma yatahaddatsu bihil insan min dhahabtu, akaltu, syaribtu, ra'aitu, nawaitu, rufi'a ila Allah Azza wa Jalla. Semua yang diucapin sama manusia, mau itu baik mau buruk, semua dicatat. Semuanya. Dan itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti tinggal Allah yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kalimat yang kelima adalah hijabuhun nur.
yang menghalangi wajah Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hambanya adalah cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Kalau tuh cahaya disingkap, maka seluruh makhluknya terbakar sampai pada titik pandangan Allah berhenti di situ. Dan pandangan Allah nggak akan pernah berhenti. Itu artinya seluruh makhluk akan terbakar. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah untuk bisa melihat wajah Allah di dunia. Ini kejadian ini diabadikan sama Allah di surat Al-A'raf. Ketika Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, coba tolong kasih lihat aku pengen lihat wajahmu. Kata Allah apa? Qala lan tarani. Kamu nggak akan bisa, Musa nggak akan bisa lihat aku. Walakin, kata Allah, tapi kata Allah Azza wa Jalla, coba kamu lihat. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu lihat tuh gunung di depan kamu, jadi Nabi Musa lagi di atas gunung, di atas sebuah bukit, kemudian di depan banyak gunung. Kata Allah, kalau tuh gunung-gunung tetap kokoh, setelah aku ingin untuk menampakkan diri, baru ingin, maka kamu bakal lihat aku. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka. Ketika Allah baru ingin untuk menampakkan dirinya, maka gunung-gunung itu hancur, lebur, meledak semuanya. Sampai karena Nabi Musa ngeliat kejadian sehebat itu, pingsan langsung Nabi Musa alaihissalam. Itu menjadi dalil bahwasannya kita nggak akan pernah bisa lihat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Tapi nanti kita bakal melihat Allah Azza wa Jalla di mana? Surga yang kelak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, amalan soleh diangkat tiap pekan. Itu hari Senin sama Kamis. Dan yang ketiga, amalan soleh diangkat setahun sekali pada bulan Sya'ban. Setahun sekali pada bulan Sya'ban. Dan itu berdasarkan hadisnya Usamah bin Zaid yang sahih dari riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, di mana Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan salih kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbul Alamin. Baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus peduli dengan bulan Sya'ban? Kenapa kita harus peduli dengan bulan Sya'ban? Yang pertama, karena dia adalah bulan yang manusia lalai darinya. Karena dia adalah bulan yang manusia lalai darinya. Maka jangan kita jadi sama kayak mereka. Tadi Nabi SAW sudah mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan yang manusia banyak lalai darinya. Nah, kita udah sebutin, dia dijepit sama bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Itu yang pertama sebabnya. Kenapa kita harus peduli? Ya biar kita nggak jadi kayak mereka yang disebut sama Nabi, manusia lalai. Jangan. Kan Allah juga mengatakan contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia merugi. Baik. Apakah itu artinya kita pasrah aja jadi orang yang rugi? Enggak kan? Allah sebut lanjut ayatnya apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu menjadi dalil bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan diri kita dari orang-orang yang merugi. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah sebut tadi. Nah, ini juga sama. Jadi Nabi SAW ngasih gambaran bahwasanya banyak manusia yang rugi, jangan kamu jadi kayak mereka. Jangan jadi kayak mereka. Baik, sebab yang kedua adalah karena beramal pada waktu kelalaian akan mendapatkan cinta Allah. Karena beramal pada waktu kelalaian akan mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Rajab rahimahullah berdalil dengan sabda Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya, di mana Nabi SAW mengatakan, thalathatun yuhibbuhumullah. Ada 3 orang yang Allah cintai. Nah, kemudian ada 3 orang ini disebutin sama Nabi SAW. Yang pertama adalah orang yang bersedekah kepada seseorang, kemudian disembunyiin. Sampai nggak ada yang tahu sedekahnya dia kepada orang yang dikasih sedekah ini, kecuali orang yang dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah orang yang sholat malam. Orang yang sholat malam. Dan yang ketiga adalah orang yang maju berperang pantang mundur. Orang yang maju berperang pantang mundur. Ini kalau kita lihat 3 hal ini adalah termasuk hal-hal yang dilalaikan sama manusia. Sedekah, terutama sedekah dengan cara disembunyikan. Kebanyakan manusia, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media sudah maju, orang pengen diakuin kalau dia adalah seorang yang dermawan. Pengen semua orang tahu. Makanya termasuk kelalaian. Yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam kan orang pada tidurnya nyaman.
dia bangun, sholat dia. Subhanallah. Makanya Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, sebuah kalimat yang pertama kali beliau ucapkan ketika datang ke Madinah. Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, wahai manusia, tebarkan salam, kasih makan ke orang, dan sholat malamlah ketika manusia-manusia lagi tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Itu adalah kalimat pertama kali yang beliau ucapkan kepada orang-orang Ansor waktu itu. Jadi udah diajarin sama Nabi SAW untuk menjaga ibadah-ibadah itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus peduli dengan bulan Sya'ban? Karena tadi kita ada bilang dia ada bulan kelalaian, kemudian amalan di waktu-waktu kelalaian lebih dicintai sama Allah, dan melakukan amalan di waktu lalai, pahalanya bisa mengungguli 50 sahabat. Melakukan amalan soleh di waktu kelalaian bisa mengungguli pahala 50 sahabat yang mengamalkannya. Itu berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna qalqabidi alal jamar. Akan datang di hadapan kalian nanti hari-hari di mana orang yang berpegang teguh sama agamanya seperti memegang bara api. Kemudian Nabi SAW lanjut mengatakan, lil'amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Buat orang yang beramal dengan amalan soleh di waktu itu, di waktu fitnah, di waktu kelalaian, maka dia bakal mendapatkan pahala 50 orang dari kalian yang mengamalkan. Dan waktu itu Nabi SAW ngomongin ke siapa ini? Ke para sahabat. Makanya dalam hadis ini juga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, khamsuna rajulan minna au minhum. Bentar ya Rasul, 50 orang tadi dari kita pahalanya apa dari mereka? Maka kata Nabi SAW, bal khamsuna rajulan minkum. Iya, 50 orang dari kalian, bukan dari mereka. Dan kita tahu kalau sahabat ngelakuin amal ibadah, pahalanya lebih besar atau enggak? Lebih besar. Jadi ada faedah ini. Amal ibadah itu pahalanya menjadi besar karena beberapa sebab. Di antaranya, kemuliaan orang itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mulia di sisi Allah, semakin besar pahala yang kita dapat dengan amalan soleh yang kita lakukan. Makanya amalan soleh yang dilakukan sama para nabi dan rasul, itu pahalanya lebih besar daripada apa yang kita lakuin. Contoh lain adalah amalan soleh yang dilakukan sama para sahabat yang masuk Islam lebih dahulu, ketika masih di Mekah, as-sabiqun al-awwalun, itu lebih besar daripada sahabat-sahabat yang ngelakuin amalan soleh setelah Fathu Mekah. Dan itu Allah yang ngomong, bukan ana. Itu Allah yang ngomong. Maka anda mungkin ingat kisahnya Abdullah bin Mas'ud ketika dihina sama Khalid bin Walid. Dibilang betisnya kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau kalian, ini ngomong ke Khalid bin Walid. Kalau ente bersedekah dengan sebesar gunung emas, dan ini orang, Abdullah bin Mas'ud bersedekah dengan 1 mud makanan, bahkan setengahnya, gak akan nyampain pahalanya sama dia. Gak akan sama pahalanya. Subhanallah, itu antar sahabat loh, itu udah antar sahabat. Lah gimana sama kita, gitu kan jauh. Nah tapi, karena ada orang yang bisa menjaga amalan soleh di waktu kelalaian, pahalanya bisa ngunggulin mereka. Maka kita yang bertahan dengan sunnah Nabi SAW, jenggot, celana cingkrang, yang ibu-ibu ada yang pakai cadar, bajunya panjang, kerudungnya panjang, ya subhanallah, moga-moga kita masuk ke dalam hadis ini ya, amin ya rabbal alamin. Taib. Jadi itu yang ketiga. Jadi 3 hal inilah yang menyebabkan kenapa kita harus fokus dengan bulan Sya'ban. Jangan sampai menjadi orang yang lalai dan merugi. Taib. Kemudian di sini ada faedah, ini disebutkan sama Imam Ibnu Rajab, kenapa amalan di waktu manusia lalai itu lebih mulia. Kenapa? Ini Ibnu Rajab menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, karena lebih tersembunyi. Sekarang, orang-orang lalai. Kalau misalnya kita taat melakukan ibadah, seperti puasa contohnya. Kan Nabi SAW tadi, amal ibadah yang paling banyak dilakukan di bulan Sya'ban adalah puasa.
Maka orang yang puasa di bulan Sya'ban, amalannya pasti lebih tersembunyi. Orang nggak peduli lah, orang nganggapnya bulan Sya'ban bulan biasa aja. Atau misalnya dia baca Quran, dia banyak kok tiba-tiba rutin baca Qurannya. Kenapa? Beda, orang lain mah enggak. Tapi dia beda, makanya amalan lebih tersembunyi. Kemudian yang kedua adalah amalan paling berat bagi hati adalah amalan yang dilakukan pada waktu-waktu kelalaian. Amalan yang paling berat buat hati adalah amalan yang dilakukan di waktu kelalaian. Dan ketika amalan semakin berat untuk hati, maka semakin besar pahalanya. Dan amalan yang paling berat untuk hati adalah amalan yang paling berat pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Selanjutnya itu jadi tentang bulan Sya'ban. Tapi di sini ada faedah. Di sini ada faedah. Amalan apa yang dianjurkan pada bulan Sya'ban? Amalan apa yang dianjurkan pada bulan Sya'ban? Ingat, gambarannya begini. Bulan Sya'ban adalah bulan kita persiapan, stretching. Ini waktunya kita stretching sebelum kita nanti berlomba di bulan Ramadan. Gambarannya adalah bulan Sya'ban ini adalah gladi resiknya. Gladi resik tahu kan ya? Sebelum kita eventnya, ini ada gladi resik dulu. Nah ini bulan Sya'ban tuh momen itu. Kita tahu nanti di bulan Ramadan bakal puasa. Maka dari sekarang perbanyak puasa. Baik. Kemudian kita tahu nanti di bulan Ramadan bakal banyak baca Quran. Maka di bulan Sya'ban kita memperbanyak baca Quran. Itu udah 2 amal ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Puasa, baca Quran. Bahkan dinukilkan dari sebagian ulama salaf, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para ahli Al-Quran. Bahkan dinukilkan dari sebagian salaf, sebagai mereka kalau udah masuk bulan Sya'ban, bukan Ramadan, Sya'ban. Itu udah nutup toko-tokonya, fokus baca Quran. Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Subhanallah. Itu mereka, sampai pada titik itu. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan ilmu tentang bulan Ramadan. Menambahkan ilmu tentang bulan Ramadan. Jangan sampai setiap Ramadan jahil mulu kita sebelum Ramadannya. Kita nggak tahu sunnah-sunnah di bulan Ramadan apa aja. Kita nggak tahu bagaimana Nabi SAW itu berpuasa. Nabi SAW ketika sahur itu waktunya didekatkan kepada waktu sholat subuh. Ketika Zaid bin Thabit ditanya tentang kam kana baina salati subhi kam kana baina adhani subhi wa sahuri Rasulullah SAW, pernah ditanya berapa lama sih antara jarak adzan subuh sama puasanya Nabi, maka Zaid mengatakan qadra 50 atau 60 ayat, kurang lebih 50-60 ayat. Itu berarti sekitar 15 sampai 20 menit, kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum adzan subuh. Kemudian Nabi SAW ketika sahur nggak berat-berat, ringan. Nabi SAW ketika sudah siangnya beliau fokus beribadah, bukan malah tidur. Bukan malah tidur. Ini ada orang ya di bulan Ramadan nge-cheat biasanya tuh dia, melakukan kecurangan itu. Gimana? Setelah sahur sholat subuh, alhamdulillah. Setelah sholat subuh tidur sampai zuhur. Zuhur bangun, masya Allah, alhamdulillah bangun dia. Sholat zuhur. Setelah zuhur tidur lagi sampai asar. Setelah asar tidur lagi sampai setengah jam sebelum buka puasa. Nge-cheat ini namanya, curang. Yang kayak begini pahalanya berkurang banyak. Orang kan kalau puasa peribadahnya dibanyakin, bukan tidurnya diperpanjang gitu. Subhanallah. Ini pahalanya berkurang banyak, Nanti dia berdalil, loh Ustaz, bukannya tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wow. Kita bilang aja nggak ada hadisnya itu, ngarang itu. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Itu tidur mulu jadinya nanti orang pas puasa. Baik. Kemudian termasuk amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bulan Ramadan itu adalah bulan penentu. Orang yang hatinya bersih ketika masuk bulan Ramadan, tidak membawa dosa yang banyak, dia akan mudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Tapi orang ketika masuk bulan Ramadan, dosanya masih kebanyakan di hatinya, berat dia ngelakuin ibadah, berat. Buka Quran aja susah buat dia. Bangun sahur aja setengah mati buat dia. Itu karena kotornya hati dia. Dan bulan Ramadan, bulan yang menentukan mana yang serius, yang bersih hatinya, mana yang enggak. Nah, tadi kita udah bilang, bulan Sya'ban, bulan gladi resik. Nah, nanti di bulan Ramadan, kita barulah berlomba-lomba sesungguhnya. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita semua, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan berapa kali? 60 kali hatam.
1 bulan. Subhanallah. Itu sehari berarti 2 kali hatam itu. Siang hatam sekali, malam hatam sekali itu. Subhanallah. Kemudian juga Imam Abu Hanifah dinukilkan beliau hatam 30 kali. Sehari hatam gitu. Hari hatam. Subhanallah. Itu bisa kalau misalkan kita sudah hafal Quran 30 juz, mutqin, bacaan tajwidnya udah bagus. Bisa itu. 2 kali dalam sehari. Ini kita dengar dari sebagian masyayikh, kalau lancar bacaannya hafal 30 juz, bisa 30 juz diselesaikan dalam 8 sampai 9 jam. 30 juz. Tapi syaratnya tadi udah hafal 30 juz dan tajwidnya udah benar. Karena emang beda antara orang yang belum pernah hafal Quran sama pernah hafal Quran. Orang-orang yang hafal Quran bacanya cepet. Tapi kalau yang kita yang belum hafal Quran terbata-bata kan? Ini apa ini? Ini za apa ro ini kan? Udah begitu. Ini sa apa sya ini? Itu jadi terlambat. Tapi nggak apa-apa. Dan selama bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk menghatamkan minimal 1 kali. Baik. Selanjutnya, tadi itu yang pertama ya. Jadi kita kekurangnya persiapan. Ini kembali lagi yang sebelumnya. Kenapa Ramadan ini nggak spesial? Karena 1 kurangnya persiapan. Yang kedua, kata para ulama adalah kebanyakan dosa. Sehingga Ramadan itu nggak berkesan buat dia, biasa aja. Tapi emang bener loh, ada orang-orang yang di bulan Ramadan pun tidak melepas dosanya dia. Dari meninggalkan sholat, dari mabuk-mabukan, dari berzina, semua dosa tetap dilakuin sama. Dari riba, menyolong, semuanya tetap dilakuin sama bulan Ramadan. Nanti bedanya cuma 1. Siangnya dia nahan makan, nahan minum, itu aja. Malamnya bermaksiat. Nah ini pernah dapat yang pernah diundang ngisi kajian. Ini cuma faedah aja, ini cuma cerita aja ya. Ngisi kajian, orang lah. Ketika diundang, subhanallahil azim, mereka ternyata undangan buka puasa bersama. Anak ngisi tausiah, ternyata mereka udah nyiapin ini, alkohol. Jadi buka puasanya kita air putih sama kurma, dia wah, mabok langsung, subhanallah. Itu beneran ada. Beneran, Anda lihat sendiri soalnya. Anda bilang subhanallah, setan tetap ada emangnya. Mau di dalam Ramadan, mau setan udah gitu. Subhanallah. Itu beneran ada, subhanallah. Sampai anak tuh kayak, ya Allah, bukannya berubah, malah makin jadi sekarang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Baik, jadi dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu karena tidak bertaubat kepada Allah, akhirnya hatinya keras. Kalau hatinya keras, gimana? Apakah puasanya ngefek? Enggak. Baca Quran yang ngefek? Enggak. Sedekahnya ngefek? Enggak. Enggak akan ada satupun ibadah yang ngefek ke hatinya kalau hatinya udah keras. Enggak akan. Wallahi enggak akan. Makanya kalau kita sudah merasa kayak, kok sholat yang kita lakuin, kok kajian kayak begini, kok ketika baca Quran, kok enggak ngefek ke hati? Hati-hati itu. Jangan-jangan hatinya udah keras. Bahkan Allah sampai mengatakan, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati kalian menjadi sangat keras, bahkan lebih keras daripada batu. Yang unik kata para ulama adalah kalau hati sekeras batu, padahal gunung yang begitu besar aja ketika dibacakan Al-Quran langsung hancur, kok bisa ya ada hati yang keras sampai ketika dibacakan Al-Quran gak melemah hatinya, gak melembut? Kok bisa ya? Itu berarti memang hatinya udah sangat-sangat keras, lebih keras daripada gunung. Sampai Al-Quran ketika dibacakan gak memberikan efek apa-apa. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Baik, sekarang yang terakhir adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna dan spesial. Yang pertama adalah memperbesar tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kita ini hamba yang lemah. Bahkan kita sering memberikan pernyataan ini. Kalau kita dalam ibadah butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan kita baca itu 17 kali tiap hari. Di mana tuh? Di mana? Di Al-Fatihah. Di mana ayatnya? Yang mana ayatnya? Ihdinas shiratal mustaqim. Bukan. Ini kita selalu tiap hari 17 kali minimal minta sama Allah ditolong untuk beribadah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Perhatiin deh di ayat itu. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in.
Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang mau meresapi ayat ini, dia pasti paham. Allah perintahkan kita untuk beribadah, tapi Allah juga perintahkan kita minta tolong untuk ibadah itu. Dan kita menyatakan itu tiap hari. Ibadah yang kita lakuin itu butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya tawakal sama Allah untuk menjalani Ramadan kali ini. Ya Allah, saya ingin menjadikan Ramadan ini yang terbaik. Maka tolong saya ya Allah, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling spesial buat saya sepanjang saya hidup. Ya, tiap tahun diulangin kayak begitu, biar semuanya spesial di sisi kita. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita udah sebut bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah menghindari hal-hal yang dapat merusak puasa. Kita harus belajar hal-hal yang dapat menghilangkan nilai puasa dari kita. Jadi ada perbedaan antara puasa itu sah sama puasa itu dapat pahala. Itu ada bedanya. Semua puasa yang mendapatkan pahala insya Allah karena puasanya sah. Tapi ada puasa yang sah tapi nol pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sebab utamanya adalah karena melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah, dimakruhkan, nggak haram, dimakruhkan. Kalau haram udah jelas, tapi ini dimakruhkan. Di antara hal yang dimakruhkan buat orang-orang puasa adalah tidak meninggalkan perkataan dusta. Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, ngomong dusta, walaupun bercanda, di bulan Ramadan, kemudian melakukan amalan yang semisal, amalan-amalan kedustaan, ngumpetin barang, ngeledekin, itu amalan-amalan dusta kan? Kemudian juga wal jahla, kebodohan, lakuin hal-hal konyol selama bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, maka Allah nggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum dia. Itu artinya, puasa dia sah, tapi nggak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan nilai puasa kita. Yang keempat, memprioritaskan amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Jadi, jangan tertipu dengan amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan. Contoh, adanya sholat tarawih. Jangan sampai sholat tarawih malah bikin kita nggak bisa sholat subuh. Jangan sampai sholat tarawih malah bikin kita nggak sholat isya. Jangan sampai buka puasa bikin kita lupa sholat maghrib. Biasa orang begitu kan ya. Maghrib, seneng dia, makanlah tuh. Dia sebelum maghrib tuh udah tawaf dulu. Nyari makanan, ngabuburit tuh. Semua toko didatengin sama dia. Dihidangkan makanan di depan dia. Azan berkumandang. Dimakan sama dia bukan cuma kurma dan air putih. Tapi seluruh yang dia beli dimakan. Kemudian ketika ditanya, ayo sholat yuk. Ntar dulu, kan Nabi SAW yang bilang, la sholata bihadratit to'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Dari mana aja lo kemarin? Baru berdalilnya sekarang. Subhanallah. Itu keliru ya. Nabi SAW ketika buka puasa, itu cuman makan kurma berapa butir, baik kurma muda, kalau nggak ada kurma tua, kalau nggak ada minum air putih. Habis itu berangkat sholat. Baru setelah itu belum makan berat. Jadi tantang aja, nasi padang yang kita beli nggak akan kemana-mana itu. Gorengan, es podeng, es buah, es teh manis, jus nggak akan kemana-mana insya Allah. Kecuali makannya berjamaah, beda cerita kalau itu ya. Nah itu berebutan. Baik. Jadi prioritaskan amalan yang wajib. Karena mohon maaf, ini banyak orang tertipu di sini. Ingat, ikhwah, buka puasa itu wajib, buka puasa itu wajib, buka puasa membatalkan puasa itu wajib. Tapi makan makanan buka puasa hukumnya apa? Makan makanan buka puasa yang kita udah beli itu mubah, nggak ada sunahnya itu, mubah. Yang sunahnya kan tadi doang makan kurma atau itu, udah. Sisanya es doger itu mah mubah. Nah ini jangan sampai es doger bikin kita nggak sholat maghrib, apalagi yang laki-laki sholat berjamaah itu. Kadang gorengan membuat kita tertipu dengan sholat maghrib. Gorengan. Karena emang waktu Ramadan tuh terkadang gorengan yang biasa kita beli harian itu jadi spesial banget waktu itu ya. Kayak nikmat sekali gorengan sekarang ya. Habis itu panas dalam, bisa panas dalam. Yang kelima, memperbanyak amalan sunnah. Nah ini juga termasuk yang bikin Ramadan kita lebih spesial, amalan sunnah yang diperbanyak. Nah, Ana ada PDF, nanti coba Ana share, Anda bisa baca. Itu tentang hal-hal dasar yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan.
Nanti Ana sebutkan juga di situ amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan. Kita bisa amalkan amalan-amalan itu dan semua sahih haditsnya, dan juga bagaimana Nabi SAW berpuasa. Nanti bisa Ana share insyaallah. Yang bisa dibaca ya sebagai pegangan. Bukunya tipis kok, kecil. Cuman 36 halaman PDF, 36 halaman. Tapi jangan dijual beliin ya, itu udah gratis. jangan dijual beliin. Oke. Kemudian yang keenam adalah berusaha meraih Lailatul Qadar. Pokoknya ya, gimana pun caranya Lailatul Qadar harus kita dapat. Gimana pun caranya pokoknya. Harus dapat Lailatul Qadar. Begadang deh 10 malam terakhir itu, begadang udah. Cuman 10 hari, sabar, 10 hari doang. Nanti setelah itu bisa tidur kita. Setelah itu bisa tidur. Tapi jangan tidur selamanya ya, repot kalau itu. Tapi setelah itu bisa tenang, nyantai aja. Nyantai. Tapi ini 10 malam terakhir, ayo semangat. Apalagi di malam ganjilnya tuh. Aduh, begadang deh itu. Yang ibu-ibu udah beli makanannya pas sore. Kalau udah malam jangan masak. Fokus untuk ibadah aja. Ustadz kan masak juga ibadah. Iya juga sih. Ya nggak apa-apa deh. Baik, yang terakhir. Baik. Yang terakhir adalah konsisten beramal pasca Ramadan. Baik, disinilah poin paling pentingnya. Bagaimana Ramadan kita spesial, tetap konsisten setelah Ramadan berlalu. Karena kalau setelah Ramadan kita tetap konsisten, berarti Ramadan kemarin spesial buat kita. Benar nggak? Benar banget. Pasti berasa deh, beda. Baik. Yang terakhir, yang ke-8, belajar ilmu tentang bulan Ramadan. Belajar ilmu tentang bulan Ramadan. Baik, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan terkait agar Ramadan kali ini spesial. Moga-moga yang sedikit itu bermanfaat. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh, ini di WA. Masya Allah, beneran di WA, beneran ternyata ya. Wih, keren banget, ini pertama kali nih kayak gini. Keren, Masya Allah. Biasanya mah ditulis. Baik, yang antum ada yang mau bertanya, apa sudah semua kesini juga? Oh gitu ya, oh ya khair, bismillah. Yang bisa Ana jawab, yang nggak bisa, Allahu a'lam bishawab ya. Ustadz, bila mana seorang itikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ia tidak mengharap pahala dari Allah dan tidak mengharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka apa yang dia dapat dari seorang yang menghidupkan Lailatul Qadar tanpa niat dan faedah di dalamnya? Barakallahu fik. Ya tanya dia, Ana nggak tahu. Ya kan lucu, Lailatul Qadar bangun tapi nggak niatin apa-apa. Ana nggak tahu, tanya beliau, jangan tanya Ana ya. Kalau Ana sih Lailatul Qadar nyari itu, nah ini nggak ada niatnya. Gimana ceritanya? Ini orang-orang bodoh berarti kalau kayak begitu. Gimana coba? Allahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu, tanya orangnya aja ya. Baik. Bismillah Ustaz, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima Allah Azza wa Jalla? Tanda paling dasar, kita tetap istiqomah setelah Ramadan. Dah itu aja. Kita tetap istiqomah setelah Ramadan, itu tanda diterimanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dah itu. Itu tanda diterimanya puasa kita tetap istiqomah. Ustaz, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya telah tiba? Barakallahu fikum. Kalau emang benar sampai Ramadan besok ini datang, belum selesai juga, maka setelahnya tinggal diqadha lagi aja. Setelah Ramadan itu selesai, diqadha. Setelah itu, diqadha. Dan tidak ada kewajiban fidyah. Memang sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan orang yang ada hutang Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi belum selesai juga, maka ditambah kewajibannya dengan fidyah. Tapi ini nggak ada dalilnya. Ini nggak ada dalil, itu ijtihad dari beliau supaya bentuknya apa? Ini nih kamu keliru banget nih sampai harus ngeluarin fidyah gitu. Tapi ini keliru, nggak ada dalilnya. Intinya kalau belum selesai juga ya diqadha setelah bulan Ramadan. Tapi ingat, ini perlu kita tanya. Kenapa kok sampai ketemu Ramadan lagi nggak selesai-selesai? Kenapa? Jangan-jangan kamunya yang malas. Kalau karena malas, berarti berdosa, dosa besar. Dosa besar. Karena artinya dia meremehkan puasa Ramadan. Dosa besar. Hati-hati ya. Barakallahu fikum barakallah. Bismillah Ustaz, saya merasa heran dan takjub ketika membaca kisah para salafus salih berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Contohnya kisah Imam Asy-Syafi'i yang menamatkan Al-Quran 60 kali selama Ramadan. Kemudian Qatadah, khusus pada bulan Ramadan, beliau menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Sementara pada 10 hari terakhir beliau menamatkan setiap malam. Mengapa produktivitas para salafus salih sangat berbeda dengan produktivitas generasi sekarang? Padahal waktu yang dimiliki sama, yaitu 24 jam. Karena mereka mengilmui, kita tidak.
Mereka tahu kemuliaannya, mereka paham dan mereka mengamalkan. Kita udah nggak tahu, nggak mau ngamalin. Ada yang udah tahu, nggak ngamalin juga. Ya udah wassalamualaikum, beda jadinya. Itu perbedaan di situ ilmu. Mereka itu punya ilmunya. Kita juga sebenarnya udah dapat nih ilmunya. Tinggal mau nggak ngamalin. Kayak gitu. Nah ya, mereka para ulama kayak begitu produktivitasnya emang Masya Allah. Beda sama kita. Kalau kita mah, ya subhanallahiladzim dah. Kalau hatam sekali aja udah alhamdulillah. Kadang sampai diiniin apa? Dirayain tuh kan. Hataman, Masya Allah. Sekali hataman dirayain. 60 kali baru dirayain. Sekali hataman. Allahu Akbar. Emang people plus 62 ini Masya Allah deh. Assalamualaikum Ustaz. Orang-orang suka lalai di bulan Sya'ban. Kenapa penyebabnya? Tadi yang udah kita sebutin. Karena mereka merasa ini bulan biasa aja. Gak ada spesial-spesialnya. Tapi tadi kita udah sebutin. Ternyata ini bulan spesial. Orang Nabi kok yang ngasih nama ini bulan kelalaian. Bukan anak. Nabi langsung ngasih nama. Ini bulan kelalaian. Manusia lalai dari bulan ini. Jadi penyebab terbesar orang lalai. Karena mereka merasa bulan ini bulan biasa. Bulan biasa. Ustaz, sah tidak puasanya jika lagi sahur makan sampai kenyang dengan tujuan biar puasanya kuat sampai maghrib? Syukran jawabannya. Puasanya tidak sah kalau makan sampai kenyang sampai iqamat subuh, ya. Sampai iqamat subuh ya, nggak sah puasanya. Makan kenyang sampai iqamat subuh. Nggak masalah makan kenyang mah selama sebelum azan subuh mah aman insyaallah. Cuman kalau kekenyangan biasanya begah. Kalau begah biasanya mager buat sholat. Kalau mager buat sholat biasanya tidur. Habis itu berdosa. Boleh makan sampai kenyang. Tapi emang ada yang makan sampai kenyang pas sahur. Oh, dia pas buka makannya air putih doang kayaknya ya. Lapar banget jadinya. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, yang dimaksud memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa di hari lainnya ya? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, jazakallah khair, barakallahu fiq. Ini apa saja bebas. Bahkan puasa sunnah mutlaknya boleh. Puasa sunnah mutlaknya boleh. Karena Nabi SAW puasanya hampir full 1 bulan. Hampir full 1 bulan. Kan kalau cuma Ayyamul Bid kan 3 hari. Senin Kamis berapa kali sih ketemu? Paling 8 doang kan sebulan. Terus apa lagi nih? Puasa apa lagi nih tadi? Daud. Ya Daud boleh kalau mau puasa Daud mah. Apa lagi nih? Tadi disebut nih puasa apa lagi? Atau puasa yang lainnya. Iya, intinya puasa mutlak selama bulan Sya'ban. Selama bulan Sya'ban. Tapi catatannya ini, jangan puasa di 2 hari sebelum Ramadan. Udah masuk tanggal 29 sama 30 jangan puasa. Karena ada larangan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Jangan. Jadi tanggal 29 sama 30 jangan berpuasa. Kecuali puasa qadha. Misalkan, Ustaz, ana harus ngejar nih, ternyata utang ana banyak. Tapi perkiraan ana selesai itu benar-benar 1 hari sebelum Ramadan. Gimana? Boleh nggak ana puasa? Boleh, fadhal. Khusus untuk qadha. Tapi kalau yang sunnah, jangan. Kalau yang sunnah, jangan. Ada athar dari sebagian sahabat di mana mereka mengatakan man shoma fi hadzal yaumil ladzi yashukku fihi faqad asaba al-qasim. Barang siapa yang puasa di hari ini nih, hari yang meragukan, itu tanggal 30, maka dia telah memaksiati Nabi SAW. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Itu kalau puasa sunnah. Baik. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Apabila suami tidak mau ikut iktikaf, tapi diizinkan untuk pergi iktikaf di masjid, apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum. Boleh, alhamdulillah. Suaminya udah ngizinin, silakan iktikaf. Tapi kalau suaminya abis itu ngasih muka cemberut, beda cerita itu ya. Tapi kalau diizinin terus dia tetap senyum, nggak apa-apa udah. Tapi kalau cemberut jangan. Ustadz, apa keutamaan seseorang yang menjaga adab puasa? Syukran. Puasanya semakin sempurna. Puasanya semakin sempurna. Ingat, puasa itu semakin sempurna dengan menjaga adab-adabnya. Sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya dijalanin semua. Itu bikin nilainya semakin tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Adab puasa. Tadi kayak nggak teriak dan sebagainya ya. Bismillah, Ustadz mau bertanya, apakah masih boleh sholat tahajud ketika terbangun? Tetapi sebelumnya kita sudah tarawih dan witir berjamaah di masjid. Kalau sholat malamnya doang, boleh. Tapi kalau witirnya, tidak. Jadi misalkan, ini sudah sholat tarawih ini sama imam 11 rakaat atau 23 rakaat, terus tidur. Alhamdulillah bangun lagi jam 2.
Sekali mau nyiapin buat sahur, masih ada waktu, sholat dulu deh, sholat malam, boleh. Dua. Tapi nggak usah witir lagi. Tapi boleh nggak Ustadz, misalkan kita sholat tarawih berjamaah sama imam, tapi witirnya kita akhirkan di akhir malam, boleh aja, nggak masalah. Jadi misalkan nih, sholat sama imam 11 rakaat, kita cuma ikut 8. Atau misalkan ikut sampai 10, kan biasanya witirnya yang 21 ya. Ya sampai yang 10, habis itu kita balik, nggak ikut sama yang satunya. Nggak masalah, nanti kita mau satunya pas di akhir malam, silahkan, nggak masalah. Ini sholat tarawih, sholat yang sunnah. Leluasa kita melakukannya. Afan Ustadz, dalam kondisi apa seseorang boleh tidak berpuasa Ramadan tetapi wajib menggantinya di lain waktu? 2. Sakit dan safar. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah 184 dan 185. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau sedang safar, maka diganti di hari yang lain. Jadi 2 sebab puasa Ramadan itu diganti di lain waktu, sakit dan safar. Baik. Bagaimana dengan orang yang sudah tua dan tidak mampu puasa? Kalau orang tua, maka masuk ke firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di surat Al-Baqarah 184-nya. Buat orang-orang yang udah nggak mampu puasa, nggak mampu, dia tahu dia nggak mampu, dia udah lemes banget ya Allah, maka dia langsung fidyah. Imam Bukhari rahimahullah menukilkan bahwasannya Anas bin Malik 2 tahun sebelum beliau meninggal itu sudah tua kan beliau, umurnya sampai 100 tahun lebih, 103 tahun. Berarti ketika umurnya Anas 101 atau 100 pas, itu udah fidyah doang bayarnya. Ini fidyah langsung dikeluarin. Tapi ada satu lagi yang diikut sertakan kepada orang-orang yang sudah tidak mampu puasa, yaitu orang yang sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti kanker, apalagi lumpuh, stroke, apalagi koma, itu udah gugur semua dan tugasnya adalah fidyah. Tapi kalau wanita hamil dan menyusui tidak dimasukkan ke yang ini. Mereka dimasukkan hanya kepada orang-orang yang punya uzur untuk tidak berpuasa. Jadi nanti kewajiban adalah mengqadha. Assalamualaikum Ustaz, lebih afdal tadarus membaca atau membaca dengan tafsirnya tapi tidak khatam? Masya Allah, pertanyaan yang terulang tiap tahun. Kalau ana jawab ini, yang paling afdal adalah mengkhatamkan Al-Quran plus mengkhatamkan tafsirnya. Ini yang paling afdal. Betul kan? Kenapa dikasih pilihan yang 2 ini? Ini biasanya nyari celah biar nggak baca Al-Quran. Nyari celah supaya nggak banyak baca Al-Quran. Dia malas. Akhirnya coba nyari cara deh, baca tafsirnya aja deh sekalian, biar nggak selesai. Yang penting saya baca Quran gitu. Ya nggak salah juga sih, cuman kayak ya elah, masa ditanyain baru sekarang, kemarin kemana itu kan? Masa setiap Ramadan baru ditanyain masalah ini? Jadi intinya yang paling afdal adalah mengkhatamkan Al-Quran plus tafsirnya. Yang paling afdal. Tapi kalau misalnya andai kata dua-duanya ini aja Ustaz, cuma 2 ini aja yang saya mampu, antara 2 itu yang mana Ustaz? Yang paling afdal di waktu Ramadan, khusus untuk Ramadan, adalah memperbanyak tadarrusnya. Tafsirnya gimana? Nanti aja setelah Ramadan. Sekarang perbanyak baca tadarrus. Apakah memakai baju syar'i bermotif atau bordir berwarna termasuk tabarruj? Tergantung motifnya. Kalau motifnya, anak nggak paham lagi motif gimana ya. Motifnya tuh bikin orang ngeliat gitu. Ih, bagus motifnya ya. Wah, Masya Allah, tabarakar rahman gitu. Atau warnanya genjreng, pink. Wow, pinknya yang pink bener pink gitu ya. Kuning gitu, udah kayak lampu kuning gitu. Oren, ya Allah, ngeliat mata bikin sakit orang juga. Itu termasuk tabarruj. Tapi kalau bermotif atau berbordir nggak masalah, selama motifnya santai-santai aja, misalkan garis-garis atau bunga-bunga, ya biasa aja, nggak masalah. Atau motifnya apa lagi? Ya pokoknya santai aja lah kalau baju mah. Akhwat ini pastikan ya, Kalau laki-laki bebas, atau mau gambarnya Hello Kitty pun nggak masalah, asalkan nggak dipakai sholat, nah itu aja, nggak masalah. Cuman paling dibilang aneh doang ya. Oke. Mengapa makan sahur disebut memiliki keberkahan Ustaz? Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis yang sahih, tasaharu fa inna fis sahuri barakah.
bersahurlah kalian, karena pada waktu sahur ada keberkahan. Di antara keberkahan yang kata para ulama adalah itu waktu Allah Azza wa Jalla lagi turun ke langit dunia. Berkah lah itu kan, Allah turun ke langit dunia, berkah. Keberkahan meliputi. Kemudian yang kedua, keberkahannya karena kita menjalankan perintah Nabi SAW. Dan yang ketiga, memang secara waktunya dia berkah. Memang secara waktunya dia berkah. Ini bismillah Ustaz, cara itikaf Ramadan yang benar dan efektif mendapat Lailatul Qadar bagaimana? Yang paling benar dan paling efektif, itikaf selama 10 hari itu. Begadang selama 10 hari terakhir itu. Begadang full. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Tapi sini anak kasih faidah. Itikaf itu ada 3 tingkatan. Itikaf paling rendah tingkatannya adalah yang cuman datang itikaf di malam-malam ganjil doang. Di malam-malam 25 sama 27. Kan itu malam yang paling diharapkan, 23, 25, 27. Ini yang paling rendah. Naik sedikit, dia itikaf di malam-malam ganjilnya doang. Malam ganjil 20, 21, 23, 25, 27, 29. Itikaf terus, tapi di malam ganjil doang. Naik lagi adalah orang-orang yang iktikaf di 10 malam terakhir itu. Ini yang paling mulia. Ini yang paling mulia, dan itu berdasarkan hadis yang sahih dari Aisyah, dari Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu." Nabi SAW kalau udah masuk 10 malam terakhir, dikencengin tali pinggangnya dan bangunin keluarga-keluarganya. Jadi itu yang paling afdal adalah ke itikaf 10 malam terakhir full. Sekarang, dalam waktu itikafnya, ada juga derajat-derajatnya. Yang paling rendah adalah cuman itikaf di 1/3 malam terakhir saja. Ini tetap mulia, tapi yang paling rendah. Naik dikit, dia itikaf dari awal malam. Dari pertengahan malam. Pertengahan malam. Naik lagi dia itikaf dari awal malam. Awal malam itu kapan? Awal malam. Maghrib ya ikhwah. Maghrib. Ya Allah. Maghrib. Awal malam itu maghrib, bukan isya. Maghrib. Karena kalau awal malam itu isya, kita buka puasa harusnya isya berarti. Ya. Karena Allah yang mengatakan di surat Al-Baqarah 187-nya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail." Makan minumlah sampai jelas buat kalian benang hitam maupun benang putih dari waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Nih, malam di sini maksudnya apa? Salat Isya? Kalau salat Isya berarti kita buka puasanya azan Isya. Tapi kita buka puasanya kapan? Nah lo. Jadi maksudnya adalah azan maghrib. Itu waktu malam. Baik. Itu yang ke berapa? 3 ya. Yang keempat, yang paling mulia adalah iktikaf full siang dan malamnya. Iktikaf full siang dan malamnya. Ini yang paling top dan ijma' para ulama. Yang paling afdal dari iktikaf, dia iktikaf 10 hari full siang dan malamnya. Itu yang paling afdal. Bil ijma' udah para ulama. Ijma' para ulama. Karena Nabi SAW melakukan hal demikian. Setiap udah masuk 10 malam terakhir, pasti 10 hari full dari siang sama malamnya. Sampai antum tahu kan, Nabi SAW bikin tenda di masjid kan? Tahu kan? Itu sunnah tuh, udah sunnah mahjurah juga. Bolehlah kadang-kadang antum datang bawa tenda di sini gitu ya. Kalau diizinkan sama DKM, kalau enggak jangan ya. Itu termasuk sunnah juga ya. Bikin tenda makanya Ustadz Syafiq pernah tuh bikin itu ya. Antum pernah lihat videonya itu. Itu di Jember itu. Ada masjid besar emang di dekat rumah beliau. Itu beliau menjalankan sunnah ini. Jadi beliau bikinin tenda-tenda. Silakan. Tapi yang khusus tenda ini yang daftar doang. Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Apa ini? Apakah suntik insulin atau vaksin membatalkan puasa? Ada khilaf di antara para ulama. Insulin itu fungsinya apa? Kadar gula ya? Dia memenuhi gizi atau bukan? Tidak kan ya? Tidak atau iya? Enggak ya, cuma menurunkan kadar gula, maka itu diperbolehkan. Kalau cuma menurunkan kadar gula, bukan gizi untuk tubuh, maka itu diperbolehkan, tidak membatalkan. Itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau suntikan itu sifatnya memenuhi gizi, bikin kenyang, atau apa sih, kan ada yang gitu ya, suntik gizi itu ya, itu enggak diperbolehkan dan itu membatalkan puasanya. Termasuk Syekh Ibnu Utsaimin juga membolehkan infus, Kalau infus itu bikin kenyang nggak? Cairan masuk, bikin kenyang. Ngilangin haus ya?
Berarti membatalkan puasa. Anak nanya, makanya anak nggak tahu. Kalau vaksin dibolehin. Tapi kenapa harus pas Ramadan vaksinnya? Ntar aja dulu, kenapa ya? Ustadz, bagaimana hukum mengonsumsi obat penunda haid agar lancar puasa? Boleh, nggak masalah. Tapi setelah konsul sama dokternya. Kalau dokternya bilang nggak apa-apa, kamu boleh minum, ya udah nggak apa-apa, minum aja. Biar nggak ini ya, biar nggak ada kodok-kodoknya ya. Insya Allah. Ya kalau misalkan dibolehkan sama dokternya, boleh, nggak masalah. Sama juga seperti minum obat penunda haid ketika lagi haji dan umroh. Perbolehkan, nggak masalah. Asalkan tidak ada mudarat. Ustadz, apa hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui? Apakah penggantinya mesti qadha ataukah hanya fidyah saja? Taib. Ini sebagai closingnya. Ini penting untuk diperhatikan sama para ummahat atau bapak-bapak yang punya anak perempuan. Jadi gini, wanita hamil dan menyusui, pertama mereka tidak dimasukkan kepada orang-orang sakit. Tidak dimasukkan pada orang sakit. Tapi mereka dimasukkan hanya kepada orang-orang yang memiliki uzur tidak mampu berpuasa. Emang dikasih sama Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang sahih, Innallaha wada'an ummati syatras salah was-sawma anil hamili wal murdi. Allah telah menghilangkan separuh salat buat orang yang safar dan juga meringankan puasa buat orang yang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Nah, itu jadi dalil bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui termasuk uzur, boleh tidak puasa. Baik. Yang kedua, di sini dilihat apa penyebab dia tidak puasa. Kekhawatiran atas diri dia atau kepada sang janin. Ini ada bedanya. Beda kan ya? Misalkan ketika nyampe ke dokter, kata dokter, kamu jangan puasa ya. Karena nih bahaya ke kamunya. Kamu nih begini. Kalau ke janin kamu sih aman, tapi ke kamunya. Baik. Kalau misalkan yang pertama ini, maka kewajiban dia sebatas qadha saja. Sebatas qadha sejumlah hari yang ditinggalkan. Baik. Tapi kalau yang kedua, kekhawatirannya itu kepada si janin. Kata dokter, kamu mau puasa sih nggak masalah, tapi janin kamu yang bahaya, dia nggak dapat gizi, dia takut nanti prematur gini, khawatir gini. Maka kewajibannya adalah qadha dan membayar fidyah. Dan itu berdasarkan asarnya Ibnu Abbas, yang diriwayatkan sama Imam Abu Daud, dan asarnya sahih. Di mana Ibnu Abbas mengatakan wanita yang hamil dan haid, kalau dia tidak puasa karena anaknya, maka qadha dan fidyah. Allahu a'lam bishawab. Baik, begitu yang bisa Anda sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.